Pak Michael udah masuk lagi belum? Nah, kelihatan solusi. Pak Michael silakan perkenalan, soalnya member kita baru ada satu orang di sini. Oh ya, salam dari saya Michael. Adi dari Jakarta Barat. Ya, pekerjaan saya ya antara lain ya mengajar ya di Cikarang ya. Ada sekolah di sana. Kemudian juga kreatif juga ya untuk bikin daun-daun pohon bodi itu jadi buat hiasan seperti itu. Istri, anak, Ya, salam kenal untuk semuanya yang berada di Tunas Dago Bandung dan yang juga di Zoom online. ya oke, makasih Pak Michael. Terima kasih. Silakan waktu dan tempat ke pembicara langsung tempel aja. Shalom, Bapak. Shalom teman-teman. Suaranya Halo. jelas? Ya, jelas. Jelas. Oh, di bulan ini. Kita sebelum Makin udah. firman Yuk, Tuhan. yuk, yuk. Selamat malam Bapak, selamat malam Tuhan Yesus, selamat malam Roh Kudus. Kami sebentar akan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami yang mendengarkan, urapi juga anakku yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan supaya kebenaran firman Tuhan yang disampaikan bisa disampaikan dengan sepenuhnya, merupakan isi hati Allah, dan setiap kami diberkati luar biasa lewat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Kami serahkan penyampaian firman Tuhan pada malam ini ke dalam tangan-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu bekerja atas setiap firman Tuhan yang disampaikan pada malam hari ini. Di dalam satu nama yang penuh kuasa, yang dahsyat, yang ajaib, nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Oke, langsung ya, supaya jangan terlalu berpanjang-panjang. Mudah-mudahan bisa 20 menit ya. Tapi kalau lewat dikit, paling tidak paling telat 50-30 menit. Jadi di suatu malam, saya kan kalau di toko sering menyembah Tuhan gitu ya. Nah, suatu malam saya sedang menyembah Tuhan di toko. Belakangan ini, ya paling tidak mungkin sekitar 6 bulan terakhir ini, saya suka pujian penyembahannya tuh dengan ini ya, GSJS ya, gereja 1 jam saja yang di Surabaya, dan yang WL-nya itu namanya Pastor Priego Topleli ya. Saya nggak tahu teman-teman ada yang pernah mendengarkan nggak pujian penyembahan yang dipimpin oleh pastor ini ya. Sebelumnya saya lebih suka kalau pujian penyembahan itu dengan GMS ya. Itu ada kan namanya Worship Night, itu juga bagus ya. Itu lebih lama lagi ya. Seperti itu. Dan saya dikasih Tuhan. Tapi belakangan ini saya ke Pastor Priyogo ini karena saya merasa lebih mantap gitu ya pujian penyembahannya. Air mata tuh sering sekali ngalir gitu ya. Kalau udah nonton lewat ini ya, nonton tapi urapan tuh luar biasa ya. Jadi pastor ini memang dipakai Tuhan ya. Priyogo ini untuk bisa membawa umat Tuhan ke dalam hadirat Tuhan gitu. Nah, tadi makanya ada lagu yang pas awal pertama itu Pastor Priyogo ya yang memimpin pujian. Itu salah satu lagu yang saya ikut nyanyikan ya kalau pujian penyembahan. Dia biasanya durasi waktunya itu 1/2 jam. Itu hanya salah satu daripada lagunya. Dan nah waktu saya lagi menyembah Tuhan, ini pas yang lagu itu di tengah-tengah pada saat menyembah Tuhan saya lagi enak-enak pujian penyembahan Tuhan. Di tengah-tengah penyembahan itu tiba-tiba saya saksikan di YouTube itu ada rombongan masuk duduk di depan di bagian baris paling depan ya kursinya. Ya ada 5-6 orang lah. Nah, saya pikir wah ini pasti ini rombongan para hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan ini baru datang gitu ya. Seperti tapi terus terang waktu mereka masuk saya terganggu. Saya itu lagi nyembah Tuhan lagi enak-enak lihat itu, kok jadi rasa terganggu dengan kehadiran mereka. Jadi saya bisa bayangkan bahwa kalau saya sendiri hadir di dalam ibadah GSJS tersebut dan saya duduk di depan, kehadiran mereka lagi asik-asiknya hadirat Tuhan terganggu dengan kehadiran mereka gitu ya, karena mereka tiba-tiba duduk dan rombongan kan ya, bukan hanya 1-2 orang, tapi lumayan 5-6 orang gitu.
Jadi itu cukup mengganggu hadirat Tuhan yang sedang saya alami gitu ya. Seperti itu. Nah, setelah itu Tuhan bicara ke saya pada waktu peristiwa itu. Tuhan bicara pada saya yang membuat saya air mata mengalir makin deras gitu. Jadi kalau biasanya kalau sudah begitu tuh saya yakin ini Tuhan bicara sesuatu yang penting buat saya. Jadi Tuhan bicara gini ke saya. Kurang lebih kira-kira gitu. Yusak, engkau tidak boleh melakukan apa yang dilakukan oleh rombongan hamba Tuhan ini. Saat engkau diundang menyampaikan firman Tuhan di pelayanan manapun, engkau harus datang tepat waktu. Bahkan sebelum waktunya. Saya tidak suka dengan hamba Tuhan yang datang terlambat. Itu mengganggu hadirat Tuhan. Ibadahmu tidak sempurna. Ibadahmu cacat saat engkau datang terlambat. Ibadahmu tidak tuntas. Itu yang Tuhan sampaikan ke saya. Waduh, saya air mata mengalir ya. Kalau Tuhan begitu udah bicara. Nah, makanya itulah tema firman Tuhan yang akan saya sampaikan hari ini. Tema firman Tuhan itu adalah jangan terlambat, pakai tanda seru. Seperti itu. Supaya kita menjadi warning, menjadi supaya kita ayo jangan terlambat. Kurang lebih seperti itu intinya ya. Ya, ini bukankah kita begitu sering menyaksikan ya hamba Tuhan yang datang pada saat menjalankan firman Tuhan disampaikan. Dia baru datang pada saat firman Tuhan mau disampaikan, baru datang gitu ya. Kan sering kan seperti itu ya. Terus Tuhan berkata ke saya seperti ini. Aku tuh sudah hadir dalam ibadahmu jauh sebelum ibadah itu dimulai. Tuhan datang lebih awal. Jadi waktu masih mungkin gedung itu masih sepi, tempat ibadah masih sepi, Tuhan sudah datang. Tuhan katakan, saya tidak sabar untuk bertemu dengan umat kesayanganku. Masa kalau aku sudah hadir jauh sebelum ibadah berlangsung, hambaku kok datangnya terlambat. Hambaku malah datangnya di tengah-tengah ibadah. Ya mungkin banyak hamba Tuhan yang membela diri. Misalnya, saya air mata kok muncul terus ya. Saya berita. Ya mungkin ada banyak hamba Tuhan membela diri. Misalnya, karena kan saya diundang menyampaikan firman Tuhan di banyak tempat. Saya nggak mungkin bisa hadir tepat waktu karena saya sehari bisa diundang di beberapa tempat untuk menyampaikan firman Tuhan. Itu sehari bisa lebih dari 2-3 lokasi. Mungkin bisa alasannya seperti itu. Makanya karena diundang di lebih dari 3 lokasi, saya datang terlambat. Hanya pada saat firman Tuhan akan disampaikan. Ya, kalau dari saya pribadi, saya memberikan masukan buat hamba Tuhan seperti itu, dengan berkaitan dengan apa yang tadi Tuhan kepada saya. Ya, saya pikir hamba Tuhan seperti itu harus sudah mulai membatasi jadwal dia menyampaikan firman Tuhan. Supaya dia bisa hadir di setiap ibadah tepat pada waktunya. Sehingga tidak mendukakan Tuhan. Jadi hamba Tuhan itu menjadi hamba Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terus ada juga hamba Tuhan di mana di gerejanya, di mana dia jadi gembala, hanya dia dan istrinya saja yang bisa menyampaikan firman Tuhan di dalam ibadah raya. Full timer mereka tidak diizinkan untuk menyampaikan firman Tuhan di ibadah raya. Mungkin mereka kurang percaya ya. Full timernya mungkin takutnya khotbahnya ada sebaik mereka mungkin. Ya. Jadi hanya pembicara tamu yang boleh diizinkan untuk berbicara dalam ibadah raya mereka. Dan gereja ini memiliki 2 lokasi ibadah. Akibatnya saat tidak ada pembicara tamu di gereja tersebut, maka hamba Tuhan ini bersama istrinya itu harus pontang-panting bolak-balik di 2 tempat ini. Ya, jadi setelah di satu tempat, dia pindah ke tempat yang lain, yang ibadahnya memang dibedakan 1 jam supaya pada saat dia sampai di tempat itu, dia bisa tepat pada waktu yang menyampaikan firman Tuhan. Udah menyampaikan firman Tuhan juga suka cepat-cepat pulang tanpa sempat lagi memberkati umat Tuhan. Berkati umat Tuhannya diserahkan pada full timer yang lain gitu ya. Karena harus pergi lagi ke cabang yang berikutnya seperti itu ya. Jadi
mengejar waktu ya, menyampaikan firman Tuhan dari satu tempat ibadah ke tempat yang lain. Nah, saya katakan bahwa bicara zaman terlambat ini tidak hanya berlaku buat hamba Tuhan, tapi juga berlaku buat kita semua. Setiap kali saya ibadah hari Minggu, saya itu selalu menyaksikan ada satu keluarga yang selalu datang terlambat. Biasanya mereka tuh baru datang ke tempat ibadah 10 atau 15 menit setelah ibadah dimulai. Jadi kalau udah tiap minggu begitu, artinya ini bukan karena apa-apa, itu udah jadi kebiasaan gitu ya. Memang sengaja datang terlambat, nggak ada keinginan untuk datang tepat waktu. Dulu saya pernah gitu, saya tahu. Saya juga dulu pernah begitu ya. Tapi saya tidak mau lagi ya. Sekarang udah jarang lah terlambat. Kalaupun terlambat, alasannya pasti bisa dipertanggungjawabkan. Nah, bukankah jumlah seperti ini juga banyak ditemukan di banyak gereja? Betul nggak? Sengaja datang terlambat. Namun ada yang lebih parah lagi. Lebih parah lagi gini maksudnya. Pada saat kita dijadwalkan, misalnya kita tergabung dalam satu gereja, lalu kita ditugaskan terlibat di dalam pelayanan di situ, entah menjadi WL, entah jadi singer atau usher. Nah, pada saat kita diberikan tugas, kita datang tepat waktu. Mungkin jauh sebelum waktunya, biasanya sebelum waktunya pasti datang. Namun giliran dia tidak bertugas, dia datang terlambat. Jadi tepat waktu atau tidaknya tergantung kalau dia bertugas. Gitu. Kalau nggak bertugas, terlambat. Jadi itu juga salah ya. Terus ada juga yang ini, pada saat ibadah belum selesai, udah pulang duluan. Alasannya apa? Biar nggak desek-desekan waktu pulang gereja. Jadi pulang ibadah tanpa mendapat berkat dari pemimpin gereja ya. Jangan gitu juga ya. Ayolah. Hanya berapa sih? Kalaupun desek-desekan hanya berapa menit ya. Tapi ada lagi juga yang dengan alasan ya, maaf ya kalau ini ada yang tersinggung. Ada alasan pulang duluan supaya tidak bisa ngasih persembahan. Jadi pas firman Tuhan disampaikan, biasanya kan persembahan dilakukan setelah firman Tuhan disampaikan ya, betul? Firman Tuhan selesai, doa firman langsung kabur. Supaya kalau ini dengan alasan supaya nggak ngasih persembahan. Aduh, bertobat ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Nah, ini baru bukan nih. Apa akibatnya kalau kita datang terlambat? Mari kita buka, baru kita ke firman Tuhan ya. Matius 25 ayat 10 sampai 13. Matius 25 ayat 10 sampai 13. Kalau ada yang dapatkan ayatnya bicara uhui ya. Uhuy. Silakan bacakan. Bacakan ayat 10 sampai 13. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Ayat 11. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakan kami pintu. Ayat 12. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. 13. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Ya, ini adalah perumpamaan tentang 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. 5 gadis yang bodoh itu terlambat masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba karena mereka habis minyak dan harus beli minyak. Pada saat sudah beli minyak, terlambat, pintu sudah ditutup. Tetapi yang menyedihkan dari perumpamaan ini adalah ayat 12. Di situ dikatakan ayat 12, Tuhan katakan, aku tidak mengenal kamu. Kalau mereka tidak dikenal Tuhan, apakah artinya mereka bukan umat Tuhan? Ini jadi pertanyaan. Tuhan tidak mengenal mereka, dikatakan. Artinya mereka bukan umat Tuhan. Ya Tuhan, nanti teman-teman yang bisa jawab sendiri ya. Dan saya yakin umat Tuhan seperti gadis-gadis yang bodoh ini banyak dimulai dan senang dengan jemaat yang begini. Karena jemaat yang begini akan menemani dia di neraka. Coba kita lihat satu bagian yang lain yang bicara tentang hal yang sama, khususnya bicara tentang pintu yang tertutup itu ya. Kita buka Lukas 13 ayat 23 sampai 28. Ya, Lukas 13 ayat 23 sampai 28. Silakan bacakan, karena udah ada di layar. Satu orang.
Ya, Lukas 13 ayat 23 sampai 28. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesat itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan di kota kami. Tapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kami sekalian yang melakukan kejahatan. ya, terima kasih. Sampai ayat 28 lagi. Lewat. Nah, belum. 28 belum. Belum. 28 belum? Belum. Oh, sorry. Lanjut. Di sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi. Apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Ya, makasih Pak Titus. Nah, di ayat 24 dikatakan bahwa kita harus berjuang untuk memasuki pintu yang sesat itu supaya kita bisa masuk surga. Dan salah satu bentuk perjuangan kita adalah dengan datang tepat waktu pada ibadah. Salah satu. Masih ada yang lain. Syarat-syarat yang. Tapi itu perjuangan yang lain. Salah satunya adalah tepat waktu. Tetapi poin yang penting dari perikop ini adalah ayat 27. Karena disuruh dikatakan Tuhan itu tidak hanya tidak mengenal mereka, tapi mereka disebut sebagai pelaku kejahatan. Sehingga Tuhan usir mereka dan dimasukkan mereka, dicampakkan keluar ya, ke neraka. Ada ratap dan ketak gigi. Seperti itu. Jadi bukan hanya Tuhan tidak mengenal mereka, tapi Tuhan katakan engkau pelaku kejahatan. Jadi akibat terlambat ini ternyata tidak sepele, teman-teman. Mungkin kita menganggapnya sepele, alah, hanya terlambat 5-10 menit aja kok dipersoalkan. Itu aja kok repot ya, kita tidur ini. Apa yang kita anggap sepele tidak sepele di hadapan Tuhan. Begini aja deh, saya beri gambaran ya. Berani kan kau datang terlambat saat kau diundang untuk bertemu dengan Prabowo? Berani? Pasti nggak ada yang berani, itu enggak. Nah ini kita bertemu dengan Tuhan. Ya, yang jauh lebih tinggi, yang lebih berkuasa dari Prabowo. Pada saat engkau naik pesawat dan gagal naik pesawat karena kau datang terlambat, engkau hanya akan rugi uang tiket pesawat hangus. Betul? Betul. Tetapi pada saat engkau datang terlambat ibadah, terlambat datang menghadap Tuhan, ruginya luar biasa. Kau bisa masuk neraka. Kalau firman Tuhan bisa. Tetapi yang anehnya adalah orang lebih takut terlambat naik pesawat daripada takut terlambat datang ke tempat ibadah. Kenapa? Karena akibat daripada terlambat naik pesawat itu langsung terasa. Engkau rugi, uangnya hilang. Tahu nggak? Tetapi kalau engkau terlambat datang ibadah itu tidak langsung terasa. Baru terasanya pada saat engkau masuk ke dalam kekekalan. Baru tahu. Rasanya di situ. Mungkin teman-teman pernah menghadiri konser musik. Ada grup musik yang engkau idolakan. Air Supply lah. Apalagi Van Halen dan sebagainya. Saya suka Air Supply itu. Lagunya asik. Saya yakin pada saat engkau menghadiri konser musik, engkau akan datang ke tempat konser itu tepat waktu. Enggak mungkin. Biasanya engkau datang jauh sebelum waktu, betul nggak? Benar nggak? Beberapa jam sebelum acara dimulai, engkau sudah antri karena engkau tidak mau ketinggalan, tidak mau terlambat. Engkau ingin dapatkan tempat duduk yang terbaik, betul nggak? Kenapa itu bisa terjadi? Ya, engkau tidak mau terlambat untuk bertemu dengan idola. Engkau tidak mau terlambat untuk mendengarkan lagu-lagu favoritmu yang dinyanyikan langsung oleh idola. Namun yang jadi pertanyaan adalah, kenapa semangat yang sama
tidak engkau miliki pada saat engkau mau bertemu dengan Tuhan. Bahkan kalau waktu konser sudah habis, kan, sudah selesai, engkau suka bilang gini, more, gitu ya, supaya si artis idolamu itu menyanyikan lagi 1-2 lagu bonus lah, gitu ya, untuk memuaskan hatimu, betul nggak? Tetapi pada saat engkau beribadah dan hamba Tuhannya berbicara sedikit lebih panjang dari waktunya, dudukmu itu sudah gelisah seperti cacing pemanas. Nah, oke, kita bahas lebih jauh. Apa yang membedakan gadis yang bodoh dengan yang bijaksana? Teman-teman ada yang menjawab? Pembedanya apa? Gadis yang bodoh tidak menyiapkan minyak cadangan. Tuh. Hanya minyak ya. Penyebabnya hanya minyak. Nah, minyak itu bicara. Minyak itu bicara tentang urapan. Minyak itu bicara semangat. Minyak itu bicara tentang antusiasme. Itu. Kita buka dulu ya. Pengkhotbah 9 ayat 8. Pengkhotbah 9 ayat 8. Betapa pentingnya kita punya minyak. Saya bacakan ya. Biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Jadi pengkhotbah memperingatkan kita supaya jangan sampai tidak ada minyak di atas kepala kita. Artinya minyak itu harus tetap ada, harus tetap mengalir, jangan sampai habis, jangan sampai padam, jangan sampai hilang. Semangatmu di dalam kau melayani Tuhan, semangatmu untuk engkau beribadah, semangatmu untuk melayani sesama tidak boleh hilang. Kalau hilang, maka akan terjadi apa yang dikatakan di Imamat 6 ayat 13. Imamat 6 ayat 13. Dikatakan harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, jangan dibiarkan padam. Ya. Jadi kalau engkau kehilangan api, maka apimu itu akan padam. Dan kalau sudah padam, kegelapan akan menguasai. Mungkin engkau masih melayani Tuhan. Mungkin engkau masih beribadah, rajin, rutin setiap hari Minggu. Tapi apimu sudah padam. Tidak ada antusiasme, tidak ada gairah. Engkau menjalankan ibadahmu, pelayananmu itu sebagai rutinitas. Tidak ada lagi lawatan Tuhan. Tidak ada lagi Tuhan bicara pada engkau. Kapan terakhir kali engkau mengucurkan air mata karena engkau mengalami lawatan Tuhan? Kapan itu terakhir terjadi pada engkau? Kita bisa mengucurkan air mata pada saat dilawat Tuhan. Tuh. Pada saat kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kapan itu terjadi? Jangan air mata yang berkaitan dengan hal-hal pribadi, diputus pasangan dan sebagainya, itu baik. Enggak, bukan itu maksudnya. Bukan hanya perkara-perkara yang duniawi. Tapi kalau engkau sudah lama tidak mengucurkan air mata karena perkara-perkara ilahi, saya berani menyimpulkan bahwa kehidupan kekristenan itu sedang kering kok. Ya. Ibadah dan pelayanan menjadi aktivitas rohani yang menyiksa engkau. Karena engkau sudah kehilangan kasih bulan. Membaca firman Tuhan, berdoa saat teduh menjadi aktivitas yang sangat membosankan bagimu. Dan jangan lupa, pada saat apimu padam dan engkau hidup di dalam kegelapan, maka dosa mengintip dan menggoda. Gemerlapnya dunia memukau engkau. Itu lebih menarik daripada baca firman Tuhan, ibadah dan sebagainya. Karena engkau sedang berada di dalam kegelapan. Dan pada akhirnya engkau bisa jatuh dalam dosa-dosa yang tidak terbayangkan sebelumnya. Makanya itu sebabnya Tuhan katakan, Tuhan tidak mengatakan hanya tidak mengenal engkau. Tapi Tuhan katakan, engkau sebagai pelaku kejahatan. Pada saat engkau di dalam kegelapan, engkau akan bisa jatuh dalam dosa kejahatan yang tidak terbayangkan sebelumnya. Oke. Pertanyaan, kalau gitu bagaimana tuh solusinya? Mungkin kau katakan bahwa firman Tuhan yang saya sampaikan saat ini sangat saya banget. Sangat aku banget. Persis seperti yang terjadi pada saya. Jelek banget pada saya. Saya berikan satu solusinya. Kita baca dari 2 Raja-Raja 9 ayat yang ketiga. Bisa satu orang bacakan. 2 Raja-Raja 9 ayat yang ketiga. Sudah ada di layar. Silakan satu orang.
Kemudian ambillah buli berisi minyak itu, lalu tuangkan isinya ke atas kepalanya dan berkatakan, beginilah firman Tuhan, telah berbuat tapi engkau menjadi raja di atas Israel. Sesudah itu bukalah pintu, larilah dan jangan berlama-lama. Ya, Mas. Ini adalah peristiwa Yehu yang diurapi oleh Nabi Elisa menjadi raja Israel. Dan Tuhan berkata kepada Yehu bahwa setelah dia diurapi minyak, maka dia harus berlari dan jangan lama. Dan itu yang dilakukan Yehu. Dengan semangat 45, Yehu membunuh Yoram, istri Israel, raja Israel. Lalu Ahazia, raja Yehuda, itu dibunuh dua-duanya. Isabel, istri Raja Ahab juga dibunuh. Dan dalam satu hari, orang-orang paling berkuasa di kerajaan Israel dan Yehuda dibunuh semuanya oleh Yehu. Bahkan 70 anak-anak Ahab itu juga dibunuh. Meskipun tidak oleh tangannya Yehu sendiri. Kan? Dan ini memang sudah dibuatkan oleh Nabi Elia bahwa keluarga Raja Ahab akan dimusnahkan karena kejahatan daripada Raja Ahab dengan istrinya Isabel sebelum. Dan lihat apa yang dikatakan Yehu setelah membunuh mereka semua. 2 Raja-Raja 10 ayat 15 dan 16. Silakan Pak Samuel, bisa bacakan. 2 Raja-Raja 10 Ayat 15, 16 ada di layar. 15, 16 ya. Setelah pergi dari sana, bertemulah ia dengan Yonadab bin Rehab yang datang menyongsong dia. Ia memberi salam kepadanya serta berkata, apakah hatimu jujur kepadaku seperti hatiku terhadap engkau? Jawab Yonadab, ya, jika ya berilah tanganmu. Maka diberinyalah tangannya, dan Yehu mengajak dia naik ke sampingnya ke dalam kereta. 16. Berkatalah Yehu, marilah bersama-sama aku supaya engkau melihat bagaimana giatku untuk Tuhan. Demikianlah Yehu membawa dia dalam keretanya. Jadi Yehu ini mengajak Yoyada untuk melihat betapa semangat Yehu untuk melaksanakan perintah Tuhan. Setelah diurapi minyak oleh Nabi Elisa, Yehu begitu antusias melakukan perintah Tuhan. Dan saking antusiasnya, sampai-sampai Yehu itu dikatakan oleh penjaga bendera di Israel seperti orang gila dalam memacu kudanya. Itu di 2 Raja-Raja 9 ayat 20. Nanti Bapak teman-teman bisa baca sendiri. Jadi kita tuh harus gila-gilaan mengikuti Tuhan. Gila-gilaan melakukan perintah Tuhan. Ya, ikutilah apa yang dikatakan oleh Ahok. Dia tuh gila-gilaan untuk mengikis korupsi di Indonesia. Ya. Seperti inilah solusi. Kalau engkau ingin mengalami api yang bernyala-nyala seperti itu di dalam dirimu, menjalani kehidupan kerohanian yang dahsyat, engkau harus meminta urapan dari Tuhan, minyak yang baru dari Tuhan supaya engkau semangat lagi seperti ini. Tapi bukan semangat untuk membunuh orang ya, tapi semangat untuk melakukan perintah Tuhan. Waktu saya masih kerja di Compassion, saya sering melakukan perjalanan keliling Indonesia ya. Di setiap kota yang saya kunjungi, saya selalu mencari gereja yang memiliki api Tuhan. Gereja yang memiliki antusiasme. Dan saya sebutkan ada 2 gereja yang menjadi favorit saya. Yang pertama adalah yang di Kota Medan. Ada namanya gereja GBI Medan Plaza. Jadi GBI-nya memang berada di satu mall yang namanya Mall Medan Plaza. Cuma sayangnya Mall Medan Plaza itu terbakar. Habis ya satu gedung. Saya tidak tahu apakah mallnya udah dibangun lagi dan ada lagi di situ GBI Medan Plaza atau dipindah ke lokasi lain, saya tidak tahu karena sudah lama ke sana lagi. Nah, saya kalau ke GBI Medan Plaza, saya biasanya ibadah yang jam 4 sore. Dan saya pasti akan datang ke sana 15 atau 30 menit sebelumnya. Kenapa? Karena kalau saya datang terlambat, maka tempat ibadahnya telah penuh. Dan engkau harus menunggu ibadah berikutnya yang jam 6 sore. Jadi meskipun gedung ibadah itu besar, bisa muat 2.000 orang, bisa jadi lebih ya, saya nggak tahu. Karena gedungnya itu sebenarnya besar, tapi jemaat yang datang itu sangat banyak. Jadi kalau saya datang 15 atau 30 menit sebelumnya, biasanya tempat ibadahnya masih banyak yang kosong dan AC itu masih kerasa dinginnya. Tetapi menjelang jam 4 sore, tempatnya sudah penuh dengan jemaat, AC sudah tidak kerasa dingin lagi, keringat mengucur di mana-mana ya.
Tempat duduk tidak ada yang kosong. Jadi teman-teman kalau bawa tas jangan berharap bisa menyimpan tasnya di sebelah kursimu yang kosong. Enggak, hasil itu akan lihat itu kursi kosong harus diisi oleh jiwa-jiwa, oleh jemaat yang datang. Jadi nggak ada yang kosong, kiri kanan penuh, ya, ngucur ya, keringat di mana-mana. Tapi meskipun gedung ibadah itu terasa panas karena sesaknya jemaat yang hadir, hadirat Tuhan itu begitu kuat. Saya berkali-kali menangis di dalam ibadah itu karena mengalami hadirat. Engkau harus menemukan komunitas di mana engkau bertumbuh di dalam sehingga hidup kekristenanmu berbuah lebat. Gereja yang kedua adalah JPCC. JPCC adalah Jakarta Praise Center Community. Ini sama seperti GBI Medan Plaza. Kita pun harus hadir di sini 30 menit sebelum waktunya. Karena kalau terlambat, kalaupun kita masih dapat tempat, kita harus ibadahnya di ruangan lain melalui layar lebar. Bagi saya nggak nyaman ya kalau ibadah melalui layar lebar, lebih mantap di gedung utamanya. Urapan dan hadiratnya jauh lebih kerasa. Dan profesionalisme dari pelayannya di JPCC ini sudah terlihat sebelum kita memasuki ruangan ibadah. Kita tuh harus antri memasuki lift, dan asyar yang mengatur jemaat yang akan masuk. Jadi ada asyar yang mengatur jemaat untuk masuk lift. Sampai di lantai atas ada asyar lain lagi yang akan mengantar kita ke lokasi gedung ibadah. Dan asyar-asyar ini dilengkapi dengan handy-talkie ya, untuk berkomunikasi di antara asyar yang mengatur jemaat seperti itu. Kerjasama yang baik. Tapi di gedung ibadah pun ada asyar lagi yang mengantar kita sampai kita duduk di tempat yang masih kosong. Jadi sangat profesionalisme sekali ya. Sehingga jemaat sepertinya diperlakukan seperti tamu terhormat dalam ibadah. Dan yang luar biasa dari JPCC ini adalah dia tidak berlomba-lomba seperti gereja lain untuk membuka cabang di mana-mana. JPCC itu hanya ada di Jakarta. Dengan alasan apa itu? JPCC hanya ingin membantu kalau ada gereja-gereja yang di luar kota, JPCC lebih cenderung membantu daripada buat buka cabang, gitu ya. Dan jam ibadah di JPCC juga dibatasi. Sekarang itu ada 3 cabang di Jakarta, yang ibadahnya itu satu hari itu hanya 3 sampai 4 kali. Ya, nggak ada yang mau, hanya pagi terus ada sore, seperti itu. Kalau gereja lain kan kalau melihat jemaah membludak tuh di PCC kan tahu sendiri. Makanya buat kalau perlu ibadah dari subuh sampai malam tanpa henti. Bisa ibadahnya sampai 6 sampai 7 kali. Jadi jemaatnya makin banyak yang datang, persembahan makin besar, sebagainya ya. Seperti itu. Ini enggak dilakukan oleh GPCC. Dan yang lebih luar biasa lagi ini ada lagi. Pada saat acara HUT GPCC yang ke-25 tahun 2024 kemarin, pastor seniornya namanya Jeremy Rahmat mengundurkan diri sebagai pastor senior. Dan digantikan oleh wakilnya ya, Pastor Yose Karol. Pastor Jeremy Rahmat itu mundur bukan karena gerejanya sedang turun, justru pada saat gerejanya sedang dalam puncak-puncaknya. Dan penggantinya itu tidak ada hubungan keluarga sama sekali dengan Jeremy Rahmat. Kalau gereja-gereja besar lainnya, kalau pastor seniornya mundur, biasanya digantikan oleh anaknya. Meskipun anaknya mungkin kurang siap atau bahkan kurang panggilannya dalam melayani Tuhan, tapi demi mendirikan kerajaan keluarga, maka anaknya lah yang menggantikannya. Lalu Jeffrey Rahmat sampaikan dalam pengunduran dirinya bahwa dia tidak mau terlambat dalam memutuskan transisi kepemimpinan di JPCC. Dan transisi ini penting untuk menjaga agar JPCC itu tetap sehat, relevan, dan tidak kehilangan identitasnya. Jarang banget pemimpin gereja besar mau meninggalkan posisi kepemimpinannya pada saat gerejanya dalam masa puncak-puncaknya. Biasanya kalau sudah duduk, lupa berdiri katanya. Kalau lihat pemimpin yang benar akan membuat minyak itu tetap mengalir. Inilah 2 contoh gereja yang menurut saya bisa jadi teladan bagi gereja-gereja yang lain, supaya gereja tidak kehilangan minyak, supaya api itu tidak padam. Dan gereja yang seperti ini Tuhan akan pakai untuk membentuk jemaat Tuhan yang kuat, yang dewasa, yang berapi-api dalam mengikut Tuhan, jemaat yang siap masuk dalam perjamuan kawin anak Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bersyukur untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, biarlah kebenaran firman Tuhan yang disampaikan jadi berkat luar biasa buat kami semua, untuk membuat kami tidak suam-suam kuku mengikut Engkau. Kami semangat, dan salah satu bentuk semangat yang kami tujukan adalah dengan tidak pernah datang terlambat di dalam setiap ibadah dan setiap pelayanan yang kami ikuti. Terima kasih Tuhan, berbicara lebih jauh ke setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan syukur. Haleluya, Tuhan. Amin. Silakan. Baik, terima kasih untuk pembicara kita.